Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Muhammad Abdul Haris dan teman saya Ibu Basriati Nugraini SPD. Pada kesempatan kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang penyakit sistem reproduksi pada manusia dan upaya pencegahan dari penyakit tersebut. Untuk itu marilah kita lanjutkan dalam video pelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang kesehatan organ reproduksi manusia. A. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit pada sistem reproduksi manusia ada beberapa macam. Yang pertama yaitu keputihan. Keputihan ini terjadi pada wanita, di mana penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachomatis, Candida albicans, bakteri Gardnerella vaginalis, dan Trichomonas vaginalis. Adapun pencegahan penyakit keputihan yaitu dengan cara menjaga kelembapan alat kelamin. Ya, di sini ada gambar 1.25, ini di buku paket kalian ada. Ini adalah jamur Candida albicans. Ya, ini jamur tampak seperti ini yang dapat menyebabkan penyakit keputihan. Selanjutnya yang kedua adalah gonorrhea atau kencing nanah. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Pada gambar 1.22 di sini ada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini tidak kelihatan dengan mata biasa, tapi bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan gambar yang kedua, yang B, ini adalah kerusakan mata pada penderita gonorrhea. Jadi pada penderita gonorrhea itu yang diserang tidak hanya alat kelamin saja, tetapi bisa sampai ke organ tubuh yang lainnya. Contohnya adalah mata. Selanjutnya yang ketiga, yaitu herpes genitalis. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil-bintil berisi cairan di alat kelamin, dubur, atau mulut dan terasa sakit. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Ini adalah gambar virus herpes simplex dan ini adalah gejala penyakit herpes pada kulit terutama pada alat kelamin. Nah, timbul bintik-bintik ini berisi nanah ya. Selanjutnya yang keempat adalah sifilis atau raja singa. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin. Rektum ini bagian saluran pencernaan dekat dengan anus. Lidah atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Adapun pencegahannya yaitu dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Ini bakteri Treponema pallidum, bentuknya seperti ini ya. Nggak bisa dilihat dengan menggunakan mata biasa, harus menggunakan mikroskop. Dan ini adalah gejala penyakit pada wajah penderita sifilis. Selanjutnya yang kelima adalah AIDS. AIDS adalah penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Pencegahannya yaitu dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Ini gambar virus HIV, kemudian ini adalah orang yang menderita virus HIV. Tampak kurus karena apa? Sering sakit-sakitan, di mana fungsi imun atau kekebalan tubuhnya ini sudah menurun. Selanjutnya epididymitis. Epididymitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididymis. Disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi chlamydia. Pencegahan yaitu dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Ya, ini adalah testis.
ada sepasang, kemudian testis ini menghasilkan sel sperma, kemudian dia akan masuk ke saluran ini namanya epididymis, tempat pemasakan atau pematangan sel sperma. Ini bisa mengalami peradangan yang disebut dengan epididymitis. Yang keenam adalah prostatis. Prostatis adalah penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat, disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Pencegahan yaitu dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Ya, di sini dijelaskan atau digambarkan ini adalah kelenjar prostat yang normal. Ini kelenjar prostat. Di sini adalah vesicula ini adalah tempat menampung urin. Kemudian ini adalah uretra, tempat keluarnya urin dan sperma. Ini tampak prostat normal seperti ini. Tetapi jika kelenjar prostat tersebut mengalami pembengkakan, ini akan besar dan akan menekan uretra. Uretra jadi sempit dan mengakibatkan urin yang keluar ini tidak normal atau akan terasa sakit sekali. Ini adalah prostatitis. Selanjutnya, upaya pencegahan penyakit reproduksi. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa macam penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh sistem reproduksi, kita punya upaya untuk mencegah biar tidak tertular atau biar tidak terkena penyakit reproduksi tersebut. Yang pertama yaitu menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya menggunakan celana jeans. Ya. Kemudian yang kedua, biasakan membilas dengan air bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya, keringkan sisa air yang masih menempel di kulit dengan menggunakan tisu atau handuk hingga benar-benar kering. Ini akan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi oleh jamur pada bagian organ reproduksi. Kemudian yang ketiga, mengganti celana dalam minimal 2-3 kali sehari. Selanjutnya yang keempat adalah memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, karena apabila terlalu panjang akan menjadi sarang kuman. Yang kelima, bagi kamu yang perempuan, apabila sedang mengalami menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Pada saat aliran darah banyak, kamu dapat menggantinya minimal 5-6 jam sekali. Darah yang tertampung pada pembalut bisa menjadi media tumbuhnya kuman penyebab infeksi. Selanjutnya, yang keenam, bagi kamu yang perempuan, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan pati liner secara terus-menerus. Penggunaan sabun pembersih daerah kewanitaan akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik flora normal dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Dan yang ketujuh, upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi manusia yaitu rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah serta sayur. Selain bermanfaat bagi kesehatan, juga dapat mencegah terjadinya infeksi organ reproduksi oleh jamur. Ya, demikian tadi anak-anakku, kalian telah mempelajari tentang sistem reproduksi beserta upaya pencegahannya. Dengan mempelajari materi tersebut, kita lebih harus waspada, lebih harus berhati-hati, jangan sampai diri kita tertular oleh macam-macam penyakit tersebut. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.